Oke, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Johan Ricky. Izinkan hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari firman Tuhan dan juga kesaksian untuk Bapak Ibu yang kau berada di rumah dan dimanapun kau berada. Hari ini saya ingin menyampaikan firman yaitu tentang get close to God. Mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Izinkan saya baca kepada saudara sekalian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Nah saudara, kalau engkau baca di dalam kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami banyak banget mujizat. Mereka mengalami banyak sekali mujizat. Yang pertama mungkin mereka mengalami mujizat air menjadi darah. Mereka melewati banyak sekali mujizat. Tapi di tengah semua mujizat yang mereka lihat, tiba-tiba mereka menjadi takut kepada Tuhan. Bagaimana mungkin engkau melihat begitu banyak mujizat, tapi engkau takut kepada Tuhan? Kenapa bisa seperti itu saudara? Dan saya bisa menyimpulkan seperti ini. Seringkali kita itu selalu merasa bahwa Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh galak. Kita selalu merasa bahwa Tuhan itu menakutkan. Kalau dulu saya ingin kesaksian, saat mungkin saya masih sekolah minggu, saya suka dipaksa. Juan, cobalah engkau berdoa. Kalau engkau tidak berdoa, nanti Tuhan marah. Juan, cobalah engkau pelayanan. Kalau kamu tidak pelayanan, nanti Tuhan marah. Sehingga itu tersimpan di alam bawah sadar saya. Dan saya merasa bahwa, oh iya ya, kalau saya nggak kayak gini nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Ada satu perkataan yang tersave di alam bawah sadar saya. Tapi tahukah engkau saudara, Tuhan yang selalu berinisiatif untuk dekat dengan kita. Ya kak, terus kalau misalkan Tuhan marah gimana? Ya memang dia saat dia marah, percayalah dia bukan marah karena pribadimu. Tapi dia marah karena dosamu. Dia bukan marah kepada Juan karena Juan bla bla bla. Bukan. Tapi dia marah kepada dosa yang Juan buat. Kalau saudara engkau bisa membayangkan, kalau engkau punya anak kecil di rumah, sorry maaf banget. Kalau anakmu buang air, kira-kira apa yang engkau buang? Anakmu atau pempresnya yang engkau buang? Bukankah, maaf, kotorannya yang harus engkau buang? Anaknya, apakah engkau akan buang? Kan tidak saudara. Engkau akan tetap mengasihi anak itu. Sama seperti Tuhan. Saat Tuhan ingin mendatangi kita, saat mungkin engkau buat dosa, engkau buat apapun, dan Tuhan ingin mendatangi kita, seringkali kita merasa saya yang harus dibuang. Padahal sejujurnya salah. Yang sebenarnya yang harus dibuang adalah apa? Dosamu saudara. Yang harus dibuang adalah dosamu. Inisiatif untuk membangun hubungan dengan manusia. Bapak ibu saudara di rumah, saya di tempat ini, itu selalu inisiatifnya datang dari Tuhan terlebih dahulu. Inisiatif Tuhan bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bahkan di tengah perjalanan bangsa Israel minta balik ke tanah Mesir. Dan apakah Tuhan marah? Jawabannya tidak saudara. Dia tetap membuat mujizat, dia tetap membuat keajaiban demi keajaiban di tengah bangsa Israel. Yang selalu inisiatif untuk membangun hubungan dengan manusia, yaitu selalu datangnya dari Tuhan terlebih dahulu. Bukan dari setiap kita manusia. Kalau engkau tahu, engkau mungkin pernah bertanya, Kak gimana caranya dengar suara Tuhan? Simple kok saudara, dengar suara Tuhan tuh. Saya ini lumayan anak yang nakal. Saya bukan bilang saya anak yang rohani, kudus, saya khotbah dan saya bilang saya holy-holy enggak juga saudara. Hari itu di tengah saya nakal, saya ini pernah melakukan salah satu kenakalan remaja, ya kayak biasa ya nyontek saudara. Dan di tengah saya ingin nyontek, tiba-tiba ada yang ngomong, Juan, jangan kamu nyontek. Nah saudara, mungkin saat kamu di rumah, kamu pernah ngerasain hal yang sama lah seperti saya. Di tengah kamu mau buat dosa, di tengah kamu mau nyontek, di tengah kamu mau nakal, pasti ada yang ngomong, jangan nakal. Dan apakah itu suara apa? Itu apakah suara hati? Enggak, itu suara Tuhan. Itu Roh Kudus yang ngomong. Roh Kudus berkata, jangan nyontek, jangan nakal. Inisiatif untuk kamu gak berbuat dosa itu selalu datang dari Tuhan, itu selalu datang dari Roh Kudus. Dan mungkin seringkali saat saya nyontek, 1-2 kali masih ada yang ngomong, 3 kali, 4 kali, tiba-tiba suara itu hilang.
Kenapa? Apakah suara itu yang lari kabur dari hidup saya? Enggak. Tapi saya yang melarikan diri saya dari suara yang Tuhan seringkali keluarkan di hati saya. Saudara, kalau engkau nggak pernah dengar suara Tuhan, saya rasa mungkin engkau salah. Kenapa? Kekristenan selalu berbicara soal pribadi, saudara. Saat engkau dengar suara Tuhan, ada pertobatan yang tiba-tiba muncul, ada pertobatan yang tiba-tiba melingkupimu. Kenapa? Karena inisiatif untuk engkau kembali ke Tuhan. Itu selalu datangnya dari Tuhan. Mungkin ada satu perkataan yang saya akan keluarkan hari ini. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa kekudusan itu membawa dia ke jalan Tuhan. Banyak orang yang berkata bahwa kekudusan itu membawa kamu itu masuk ke ruang Maha Kudus. Kamu masuk ke ruang yang dimana tempat Tuhan tinggal. Tapi ternyata salah, saudara. Kalau engkau tahu, justru Tuhanlah yang membuat engkau kudus hari ini. Tuhanlah yang mempertobatkanmu. Tuhanlah yang membawa kamu ke dalam kekudusan. Manusia siapa yang kuat hidup kudus kalau tanpa Tuhan? Kalau tanpa Tuhan, manusia siapa yang bisa menahan semua hawa nafsu dengan segala dosa yang seringkali dia lakukan, kebiasaan yang buruk? Manusia siapa yang kuat, saudara? Tapi di saat engkau dekat dengan Tuhan, di saat engkau datang ke Tuhan, di saat kamu mungkin merendahkan dirimu, kamu mungkin datang ke hadapan Tuhan, kamu get close to God. Percayalah, Tuhan yang akan mengubahkan setiap kita, saudara. Hari ini dimanapun engkau berada, izinkan saya mendoakanmu. Mari sama-sama kita tutup mata kita. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, anugerah-Mu di hidup setiap kami, Tuhan. Sungguh kami bawa hidup kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, mari sungguh kami bawa hidup kami, Tuhan. Berbicara lagi ya Roh Kudus untuk setiap apapun yang kami lakukan. Entah yang baik atau bahkan yang paling buruk yang kami lakukan. Berbicaralah ya Roh Kudus. Mari bangun hubungan bersama dengan setiap kami. Hari ini kami kasih hidup kami kasih hati kami. Mari peganglah hidup kami, mari peganglah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.